Hai, halo. Apa kabar? Sehat semua ya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan. Semoga dijauhkan juga dari hal yang buruk, khususnya dari wabah pandemi COVID-19 ya, kita semua dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih tetap mengikuti perkuliahan ini, menyaksikan video ini. Nanti dalam pemaparan video ini saya akan memaparkan mengenai strategi operasi. Ya, jadi saya akan menjelaskan dari A sampai Z ya mengenai apa itu strategi operasi sehingga kita bisa memahami secara mendalam mengenai strategi operasi. Nah, untuk memulainya saya tidak akan berlama-lama untuk opening. Saya akan memulai dengan definisi. Kenapa definisi dulu yang saya pakai? Supaya kita bisa memahami lebih dalam mengenai istilah-istilah yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk perkuliahan kita ya. Nah, di sini saya memaparkan kata-kata yang atau istilah-istilah yang biasa kita gunakan: visi, misi, taktik, strategi, efektif, efisien. Ya, jadi ini istilah-istilah yang biasa kita dengar dan ini memang berhubungan dengan strategi operasi. Kita mulai dari visi dulu. Tahu ya visi ya, dari kata vision, melihat, cara pandang. Ya, jadi kalau visi itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi berupa sebuah pandangan, sebuah gambaran tentang apa? Visi itu masa depan, masa lalu atau masa sekarang? Masa depan ya, tentang masa depan. Kalau kita berbicara visi, berarti kita berbicara mengenai masa depan. Ya, sekali lagi visi adalah untuk masa depan. Jadi kita merumuskan mengenai cara pandang kita mengenai sesuatu, ya, yang tujuannya itu untuk masa depan. Main goal-nya itu nanti, bukan sekarang, nanti. Nah, hal itu masih abstrak, ya. Jadi untuk aksinya diperlukan misi. Jadi misi itu merupakan serangkaian rumusan mengenai visi yang dirumuskan menjadi sesuatu hal yang lebih nyata atau konkret. Jadi misi itu merupakan hasil dari perumusan dari visi. Nah, sebagai misi biasanya memerlukan sebuah aksi, ya, memerlukan sebuah aksi. Jadi misi itu dilakukan untuk memulai sebuah tindakan atau memulai sebuah aksi. Kalau di perusahaan misinya adalah apa? Menjadi perusahaan yang kuat, perusahaan yang memiliki keuntungan besar, high profit dan lain sebagainya. Misi. Bagaimana misi itu dapat dilakukan? Maka perlu ada namanya strategi. Oke. Jadi strategi itu merupakan kumpulan atau sebuah rumusan bagaimana misi dapat dijalankan. Ya, nah rumusan-rumusan itu diturunkan satu persatu lebih detail dengan cara taktik. Jadi strategi itulah gambaran besar bagaimana kita melakukan sebuah misi, ya, melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Itu perlu namanya taktik, di breakdown satu persatu. Maka dengan kata lain bahwa strategi biasa menurunkan taktik, ya. Kalau dalam perusahaan kita misalnya bagaimana kita bisa membuat konsumen itu menjadi suka sama produk kita. Judulnya strategi pemasaran. Bagaimana caranya? Maka ada taktiknya. Taktiknya satu, misalnya memberi diskon. Taktiknya memberikan senyum sapa salam ketika ada konsumen datang, kemudian waduh barangnya lebih bagus sih daripada milik sebelah nih, yang jual lebih ramah. Ya, taktiknya apa? Kualitasnya dibuat lebih bagus. Ini merupakan taktik. Jadi strategi itu merupakan suatu rumusan secara umum mengenai bagaimana misi dapat dicapai. Ya, ada sebuah aksi. Nah, kalau taktik merupakan cara bagaimana strategi itu dapat dilakukan. Nah, apa tujuan dari taktik dan strategi itu? Semuanya itu akan bermuara kepada efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien.
Artinya apa? Semua tindakan itu apakah dia efektif, apakah dia berguna, apakah dia efisien, tidak membuang-buang energi dan macam-macam dan sebagainya. Nah, kita bicara mengenai tahapan strategi ya. Kita bicara mengenai bagaimana sebuah tujuan itu dapat bisa dijangkau atau bisa kita capai atau kita raih. Maka perlu strategi. Nah, bagaimana strategi ini bisa kita susun? Ada 3 tahapan yang mendasar. Pertama, tentu saja kita harus merumuskan sebuah strategi. Di dalam sebuah perumusan ini kita bisa membuat planning atau rencana-rencana yang ada, dan planning-planning tersebut harus dapat diimplementasikan. Sehingga strategi itu berhasil jika, ini perlu diingat ya, saya garis bawah ya. Strategi itu berhasil jika dapat diimplementasikan menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas. Ya, kita bicara soal strategi secara umum ya. Sekali lagi, strategi dikatakan berhasil jika dapat diimplementasikan dalam sebuah aktivitas atau pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini baru terjadi sebuah implementasi rumusan yang sudah disusun tadi, ya. Jadi dilakukan, diactionkan. Nah, setelah kita melakukan pelaksanaan, maka hal terakhir adalah melakukan evaluasi atau penilaian. Di sini kita melihat apakah strategi yang kita lakukan itu, strategi yang sudah dibuat itu, apakah dia efektif, apakah dia efisien. Sini semua kita berikan evaluasi, apakah sudah berhasil untuk mencapai target, ya. Itu tahapan-tahapan strategi. Selanjutnya, nah, kita lihat nih, apa sih manfaatnya buat perusahaan? Kenapa sih strategi itu harus kita buat? Ya, kita harus bisa melihat itu dalam 2 kacamata yang berbeda. Dalam lingkungan luar, eksternal dari sebuah perusahaan, dan internal dari perusahaan. Artinya apa? Biasanya ada sebuah perubahan-perubahan ya. Kalau kita melakukan strategi itu pasti ada sesuatu yang berubah. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa melakukan perubahan konsumen. Ya, bisa mengantisipasi perubahan konsumen. Ada perubahan politik, ada perubahan demografi, sosial, perubahan pesaing, supply dan ekonomi. Ini merupakan hal-hal yang berada di eksternal dalam perusahaan. Kita perlu ada strategi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Nah, bagaimana dengan di dalam sendiri? Pasti ada perubahan. Kalau kita menggunakan strategi yang kita susun, maka selalu ada perubahan. Ya, misalnya perubahan penjualan produk, perubahan perilaku karyawan, perubahan mesin dan peralatan digunakan, manajemen hingga sampai pemilik dan organisasi. Maka dengan kata lain bahwa strategi ini bermanfaat bagi perusahaan dengan melihat adanya rencana yang rapi untuk penyediaan barang-barang atau produk untuk menghadapi peluang ataupun ancaman. Ya, tadi ini misalnya ada ancaman dan peluang ya. Tadi misalnya ada perubahan konsumen dan macam-macam. Ini semua bisa diantisipasi dengan adanya strategi. Maka di dalam meningkatkan sebuah nilai daya saing perusahaan, itu ada 3 hal atau 3 cara strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pertama adalah diferensial atau melakukan pembedaan. Apa yang dibedakan? Produknya tentu. Ya, kita harus bisa memberikan nilai unik bagi produk kita. Misalnya apa? Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kalau kita ketemu di warung begitu ya, Anda minum, pasti Anda dalam pikiran Anda, dalam mindset Anda adalah minum Aqua, ya, sama-sama air putih dalam kemasan. Anda akan berpikir mengenai Aqua, ya. Di sana kita melihat adanya diferensial. Perusahaan Aqua melakukan diferensial, melakukan pembeda dengan perusahaan lainnya. Sama-sama botolnya, ada air putihnya, ada tutupnya tentunya ya. Apa yang membedakan di sana? Satu, perusahaan Aqua melakukan pembeda di dalam kualitas airnya. Kalau kita bedakan yang Aqua dengan air minum lainnya, mungkin lebih segar rasa Aqua ya. Kalau
Kalau saya sih lebih lebih prefer kalau minum air itu yang aqua begitu, lebih segar. Contoh lainnya lagi, misalnya apa yang biasa kita temui, handphone ya, handphone sama-sama punya handphone. Merek Cina dengan merek Korea ya. Cina merek Korea, bukan Korea Utara tapi Korea Selatan ya, sama-sama Koreanya tapi di Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Milik Cina dengan milik Korea Selatan. Sama-sama handphone Android misalnya. Apa yang membedakan di sana? Satu, mungkin kualitasnya. Kalau Anda gunakan merek-merek Cina yang abal-abal begitu ya, setelah Anda pakai rusak begitu misalnya. Atau tidak ada layanan punah jualnya dan lain sebagainya. Ini ada pembeda di sana. Selain memberikan kualitas, menambahkan dengan kualitas, menambahkan dengan rasa, menambahkan dengan harga dan lain sebagainya. Itu melakukan pembeda. Yang kedua, strategi yang kedua adalah menggunakan biaya atau cost leadership. Nah, di dalam cost leadership ini perusahaan memotong semua biaya yang tidak terpakai. Saya coba ambil contoh lagi perusahaan yang sedang naik daun ya, Realme, ya Xiaomi dan lain sebagainya ya. Kenapa perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat harga yang miring ya, sempat menggoyahkan pasaran smartphone di dunia ya. Kenapa dia berani menjual barang yang lebih murah? Apakah kualitasnya lebih buruk? Tidak, ya belum tentu ya. Apakah bagian jeroannya, teknologinya itu dibuat lebih murah? Tidak. Ternyata strateginya salah satunya adalah memotong biaya promosi. Ya. Kenapa harga Realme, Xiaomi dan lain sebagainya lebih murah? Karena dia tidak melakukan promosi seperti yang dilakukan oleh Samsung misalnya. Samsung sekali promosi di iklan-iklan di mana-mana sudah puluhan sampai ratusan juta begitu ya. Tapi mereka tidak melakukan itu, sehingga dengan produk yang sama handphone, teknologinya sama, mereka berani menjual dengan lebih miring. Ini akan menambah daya saing perusahaan ya. Yang ketiga, kecepatan tanggap atau quick response. Ya, ini adalah salah satunya adalah di dalam layanan punah jual atau yang biasa kita kenal dengan customer service. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang itu kalau kita beli handphone lagi ya. Kalau misalnya kita membeli sebuah smartphone, salah satunya yang kita pikirkan nanti adalah ketersediaan spare part. Kesediaan bagaimana nanti customer service-nya ya. Kalau kita beli elektronik, yang kita tanyakan nanti garansinya gimana ya, garansi toko apa gudang nih, nanti jangan-jangan barang kita rusak harus kita kirim ke luar negeri lagi. Nah, kita berpikir mengenai layanan punah jual, maka ada kecakapan tanggap atau quick response, bagaimana masalah yang dialami oleh konsumen itu dapat ditanggapi, dirangkul oleh perusahaan dan dipecahkan masalahnya, sehingga konsumen menjadi loyal, merasa dihargai dengan produk yang ada. Nah, ini merupakan 3 cara meningkatkan daya saing dari sebuah perusahaan. Ya, jadi 3. Saya ulangi lagi, perbedaan atau melakukan diferensial. Yang kedua soal biaya atau cost leadership-nya. Yang ketiga adalah quick response atau kecepatan tanggapan. Nah, di dalam rancangan strategi ya, dalam operasi itu ada 10 ya, ada rancangan produk, rancangan kualitas produk, rancangan pengelolaan, penentuan lokasi, rancangan tata letak, penempatan tenaga kerja, lalu manajemen rantai supply atau chain management, manajemen persediaan, penyusunan jadwal dan kegiatan pemeliharaan. Ini adalah strategi dalam operasi ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai efektif dan efisien ya. Di dalam ilmu operasional ya, strategi operasional, efektif adalah penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input, sedangkan efisien adalah menekankan pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Artinya apa di sini? Nah, tadi saya sudah sebutkan 10 hal tadi ya. Ada rancangan produk, rancangan kualitas, sampai dengan kegiatan pemeliharaan.
10 hal tersebut memiliki muara akhir, yakni untuk mencapai efektif dan efisien sehingga mampu mendapatkan produktivitas, yaitu menghasilkan sama dengan efisien, yaitu input dengan outputnya harus sama. Nah, bagaimana kita dapat mengukur produktivitas ya? Jadi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita mengukurnya ya, nanti kita akan masuk dalam studi kasus ya. Ada beberapa cara ya. Jadi produktivitas dapat ditingkatkan melalui 3 cara ya. Jadi kita bicara mengenai produktivitas, menaikkan output dengan input tetap, menurunkan input dengan output tetap, menaikkan output dengan menurunkan input. Sehingga hal tersebut akan membuat perubahan di dalam situasi bekerja ya. Nanti hasilnya akan terlihat bagaimana apa yang kita lakukan, strateginya ini kita lakukan ini memiliki produktivitas tinggi atau tidak ya. Nah, faktor yang menentukan tingkat produktivitas adalah tenaga kerja, modal, manajemen, kewirausahaan. Nah, saya akan masuk dalam studi kasus ya. Jadi saya punya sebuah kasus di sini. E-commerce namanya Bukan Bapak ya. Jadi ini adalah suatu e-commerce baru namanya Bukan Bapak, bukan lapak gitu ya. Ini Bukan Bapak. Mampu melakukan pengiriman barang dengan jumlah karyawan sebesar 10 orang ya. Dengan biaya tenaga kerja 8.000 per hari ya. Dengan 8.000 dia mampu mengirimkan barang sebesar 20 barang dengan jam kerjanya 8 jam. Nah sehingga dengan situasi tersebut Bukan Bapak harus membayar biaya overhead ya. Sebesar 500. Nah, biaya overhead itu apa sih? Nah, biaya overhead itu adalah semua biaya ya yang berada pada laporan laba rugi. Ini merupakan biaya usaha ya. Selain untuk tenaga kerja langsung, bahan langsung, beban langsung ya. Jadi kalau ini dalam sebuah sebuah instansi atau perusahaan sebutnya biaya yang lain ya, overhead. Nah, di dalam biaya kasus saya dia overhead sampai 8.000. Overhead sebesar $500 ya. Nah, setelah Bukan Bapak berganti manajemen, maka dilakukan sistem kerja baru dengan penambahan mesin pembungkus. Jadi mereka beli mesin pembungkus baru, sehingga dengan penambahan mesin pembungkus baru tersebut maka mereka dapat mengirimkan 40 barang dengan jam kerja yang sama. Overheadnya tinggi dong karena penambahan mesin ya. Jadi ada biaya lain-lainnya ditambahkan menjadi $800. Nah, pertanyaannya adalah, adakah produktivitas setelah ada penambahan alat tersebut? Nah, kita bisa melihat seperti ini. Yang pertama dari soal cerita ini, coba kita lihat dulu. Ada 2 sistem. Kalau kita membicara mengenai produktivitas, kita melihat dulu dalam kasusnya yang saya berikan ini. Ada dua buah sistem. Yang pertama sistem manajemen lama dengan sistem manajemen baru. Ya. Nah, di dalam sistem manajemen lama, bukan Bapak, studi kasusnya saya, terdapat output yang dihasilkan sebesar 20 barang. Ya. Sedangkan dalam manajemen yang baru, dia dapat menghasilkan 40 barang. Ada peningkatan 2 kali ya, 2 kali lipat di sana ya. Dengan jam kerjanya sama, 8 jam. Nah, jumlah tenaga kerjanya pun sama, tidak berubah. Kalau yang lama overheadnya jadi 500, yang baru 800 ya. Maka dengan sistem yang lama menghasilkan tadi rumusnya input bagi output ya. Jadi jam kerjanya kita bagi dari 20 barang yang ada dibagi dengan jumlah karyawan ya. Sekali lagi 8 itu merupakan 8 jam dikali karyawan. Jadi 20 dibagi jumlah jam kerja dikali jumlah karyawan. Ya, maka dihasilkan 0,25 barang per jam kerja. Kalau kita melihat biaya ya per biayanya, maka tadi yang sistem lama kan dia menghasilkan
20 barang ya, maka jumlah overhead yang sistem lama ditambah sistem baru kita bagi, maka menghasilkan 0,015 barang per dolar. Kita bandingkan dengan yang sistem kerja baru ya. Di kerja yang baru jadi peningkatan tadi ya, peningkatan barang yang kita dapat dari bukan lapak ya. Bukan bapak ya, namanya bukan lapak lagi, nggak boleh nyebut merek ya. Nah, di bukan bapak jam kerjanya 40 ya, jam kerjanya 40 itu adalah jumlah dari produk atau barang yang bisa dikemas, yang mereka kemas ya. Oke, dikali 8 kali 10. 8 itu merupakan 8 jam kerja selama 8 jam dikali 10 karyawan, maka dihasilkan 0,5 barang per jam. Kalau kita lihat biaya tadi 40 itu adalah jumlah barangnya, kita bagi dengan overhead yang lama, sistem lama ditambah dengan overhead sistem baru, maka menghasilkan 0,030 barang. Nah, kita coba lihat komparasinya ya. Di dalam sistem yang lama dengan sistem yang baru itu kita lihat adanya nilai yang berbeda pasti karena ada peningkatan. Berapa peningkatannya? Terdapat produktivitas sebesar 0,25 barang per jam. Nah, kita kurangi saja sistem baru dikurangi sistem yang lama dengan biaya 0,015 dari jumlah biaya baru, sistem yang baru dikurangi dengan sistem yang lama, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dengan manajemen yang baru menghasilkan produktivitas ya. Nah, untuk sistem industri dan operasional di dalam pangsa nasional ya, pasar nasional secara nasional itu dapat kita bagi menjadi beberapa sektor atau bidang ya. Yang pertama primer ya. Kalau primer itu apa? Ya, kalau kita bilang kebutuhan primer berarti suatu hal yang membutuhkan makan, minum ya. Jadi bidang-bidang yang berhubungan dengan agriculture ya, pertambangan, kehutanan dan perikanan dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan yang kedua di sektor yang kedua adalah sektor manufacturing. Sektor manufacturing itu adalah perakitan, bidang-bidang perakitan ya, penciptaan barang ya, jadi ada manufacture-nya. Dan yang terakhir adalah tertier, sehingga ini disebut sebagai industri jasa. Ini merupakan 3 sektor secara nasional ya, penciptaan barang dan jasa secara nasional. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 sektor secara nasional untuk industri dan operasional. Yang pertama adalah primer. Primer itu biasanya berhubungan dengan kebutuhan pokok ya, pertambangan, terus perikanan, kelautan dan lain sebagainya, agriculture, kehutanan dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah manufacturing. Manufacturing biasanya adalah perakitan komponen, misalnya merakit mobil ya, Toyota itu manufacturing ya. Lalu penciptaan barang, misalnya barang-barang elektronik yang kita gunakan itu dirakitnya di Indonesia walaupun produknya dari luar ya. Contohnya kalau kita lihat produk Anda, kalau kita lihat di sini Made in Indonesia gitu ya, sebenarnya itu produknya ada pabriknya ada di sini ya, di Indonesia sini. Itu adalah contoh dari sektor manufacturing. Yang ketiga adalah sektor tertier atau penciptaan jasa ya, dalam industri jasa. Misalnya apa, jasa perdagangan dan distribusi. Tadi seperti saya contohkan, bukan bapak walaupun dia imajinasi ya, fiktif, tapi itu masih dalam bidang jasa ya, tertier. Itu saja dari saya untuk hari ini ya. Untuk strategi operasional ya, saya akhiri. Nanti kita akan berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya ya. Saya berharap tetap semangat, tetap sehat dimanapun kita berada. Saya Rangga. Saya akhiri untuk pembahasan hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat semua.